Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Warkop, YouTuber Gorontalo. Ya. Yang saat ini saya kedatangan tamu di kediaman Abah Warkop. Oh, luar biasa. Bang Wahab Tuna SPDI. Kuna ya? Ya. Bang Wahab Kuna SPDI. Ya. Yang mungkin akan agak bincang-bincang sedikit karena lagi sedikit ya Anda bisa lihat di platform beliau di TikTok. Ya. AWK 91. AWK 91. 91. Pernyataan beliau sedongok-dongoknya Orang Gorontalo. orang Gorontalo Pernah jadi presiden. pernah jadi presiden. Ini yang mungkin kita share malam ini. Ya. Ya, Oke. kenapa ada pernyataan seperti itu dari Wahab? Ya. Yang Anda bisa ketahui bahwa beliau ini adalah, saya selalu menyatakan cendekiawan muda Gorontalo, karena beliau adalah pentolan dari perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Luar biasa. Ya kan? Jadi, dan beliau adalah aktivis GP Ansor. GP Ansor. Artinya memang orang yang nilai-nilai kebangsaan dijunjung tinggi. Iya, dijunjung tinggi. Oke, Bang Wahab, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Piohu, mau piohu. Mau piho. Ya, mau Piho, piohu. piho itu sahabat Abah Warkop, Ya. baik-baik. Itu bahasa Gorontalo. Ya. Kenapa sampai ada pernyataan Anda di TikTok, platform TikTok, sedongok-dongoknya, sekali lagi sedongok-dongoknya orang Gorontalo pernah Jadi jadi presiden. presiden. Apa yang mungkin ada latar belakang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Para pemirsa YouTubers Abah Warkop, YouTube yang terdepan di Provinsi Gorontalo. Kenapa saya mengatakan sedongok-dongoknya orang Gorontalo pernah jadi presiden? Ya. Karena ini kata adalah bagian dari reaksi. Ya. Reaksi apa itu? Reaksi yang mana pernah dikatakan oleh Ustadz Dasat Latif, ya, Ya. dalam sebuah platform, baik itu TikTok maupun media sosial yang lainnya. Kami selaku warga Gorontalo mendengar dan melihat Ya. pernyataan itu bahwa saya, kalau kurang lebih ya kata-katanya, saya malu terhadap orang Gorontalo, masyarakat Gorontalo, Oke. terhadap dua tokoh ini ya. Ya. Artinya kita sebut Lord Haris dan Fajar Setboy. Ya. Ya. Ini orang tidak tahu ditanya apa, dijawab apa. Ya. Dongo. Nah, itu. Sampai dongo itu yang jadi reaksi Ya, saya. jadi dongo itu yang Anda katakan bahwa sedongo-dongonya orang Gorontalo pernah jadi presiden, ternyata ada latar belakang. Ada latar Ini belakang. adalah reaksi ya. Ya. Reaksi dari pernyataan Ustadz Dasat Latif. Das Latif di salah satu platform media yang menyatakan ada diksi dongo Ya, yang diksi. ditujukan, memang beliau tidak menyatakan secara langsung namanya Fajar maupun Lord Haris ya. Ya, benar. Tapi tujuan dia dari gramatikal bahasanya, tujuannya si Fajar, Dua orang tokoh ini. itu. Ya. Oke. Abah Warkop melihat begini. Ya. Kita di topik kita ya yang kita bahas ini, Ya. sedongoknya orang Gorontalo Pernah jadi ada presiden. presiden. Yang dimaksudnya Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. B.J. Habibie, Baharudin Yusuf, Yusuf Habibie. Habibie. Ya. Coba Abah Warkop sedikit tanggapi. Ya, tanggapi. Ya. Memang tidak ada salah pernyataan itu. Ya. Ini Anda mengungkapkan sesuatu bahwa ingat loh, Presiden B.J. Habibie itu orang mana? Ya. Ya. Dari nasab ayahnya, itu beliau itu orang Gorontalo. Ya. Secara genealogi beliau orang Gorontalo karena ayahnya itu asli Gorontalo. masyarakat Gorontalo. Ya. Pak siapa namanya? Alwi. Alwi Abdullah Habibie. Kalau Itu, kurang- ya. Kurang Ya. lengkap ya. Kurang seperti lengkap ya. Jadi memang benar. Ya. Artinya di dalam darahnya, Genetiknya. almarhum Profesor B.J. Habibie, Al-Fatihah buat beliau, itu mengalir darah Gorontalo. Ya. Tapi juga bahwa ingat, beliau dilahirkan Di Parepare. di Parepare, saudara kita Sulawesi Ya.
selatan ya, Selatan, ya. Selatan, Parepare. Itu nggak masalah. Kenapa? Karena memang di manusia ini kan kita tidak bisa mengatur kehidupan kita di Ya, mana kita lahir dan di mana kita mati. Iya. Bahkan bisa-bisa ada anak kita karena mungkin ada sesuatu asbab bisa lahir di Meksiko, di Amerika, Iya. bahkan di kutub. Iya. Nah, ini kan hak prerogatif Tuhan. Terserah Allah. Nah, terserah Allah. Ya. Jadi jangan kita tanggapi secara apa istilahnya gagal paham ya. Gagal paham. Gagal paham bahwa pernyataan ini bukan untuk kita berbicara persoalan suku. Suku Iya, tidak. tidak. Siapapun presiden kita dari suku mana itu adalah presiden negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi kita kembali ke substansi yang maksudnya Bang Wahab. Ya. Ini adalah kedongkolan. Ya, kedongkolan saya. Yang luar biasa ini ya. Ya, karena ketika Ustadz Dasat Latif mengatakan seperti itu, ada beberapa diksi yang saya bisa lihat dan saya sorot. Yang pertama, orang Gorontalo, kemudian malu-maluin, yang ketiga itu dongo itu. Dongo ini kan. Jadi, saya sebagai orang Gorontalo menyikapi itu. Lagian kalau seandainya Lot Haris dan Fajar itu dikatakan sebagai orang yang dongo, ya, kemudian dilekatkan identitas mereka sebagai orang Gorontalo, mohon maaf sebesar-besarnya. Mereka berdua itu bukan acting dan dibuat-buat. Jadi begini, Bang Wahab. Ya, alamiah. Alamiah, ya kita memang ini pemahaman bahasa ya. Ya, Apakah tujuan dongo itu dicap kepada kedua anak ini atau ya, pada siapa? Itu yang itu jadi persoalan. Nanti itu kajian-kajian bahasa yang ya. perlu. Artinya begini, seorang ustadz memakai diksi dongo. Iya. Iya Kalau kan? itu apa warkop sependapat. Seorang ustadz Ya. memakai diksi dongo dan menyebutkan suku Gorontalo Ya. dan lagi viral. Pasti dua orang inilah. Ya, memang di YouTube Abah Warkop melihat di komentar-komentar kata dongo itu memang menurut masyarakat netizen itu Waduh, terlalu berlebihan. berlebihan. Apalagi keluar dari seorang Tokoh agama, tokoh agama, pendakwah. pendakwah. Nah, iya kan, itu yang jadi persoalan. Kalau mungkin keluar dari Pak Wahabnya jadi Ya masalah. mungkin ya saya orang biasa kan, tidak ada apa-apa, ya kan. Jadi saya menarik kesimpulan bahwa begini, Ustadz Dasat Latif ini mengatakan bahwa itu dongo. Tidak, menurut saya tidak, karena Lot Haris dan Fajar ini alamiah. Iya. Memang sudah dari lahirnya seperti itu, bukan karena dibuat-buat ya, acting doang sehingga jadi lucu, tidak. Nah, kalau seandainya, kalau dalam pandangan agama, barang siapa ya yang menghina ciptaan Tuhan, mereka ini ciptaan Tuhan, menghina kekurangan seseorang, sama halnya menghina ciptaan Tuhan. Ada yang menarik, Bang Wahab. Ya, Kalau Abah Warkop lihat, ini luar biasa. Kemunculan dari Fajar Satboy maupun Lord Haris ini ya, membolak-balikan, menggoncangkan emosional ya, banyak orang. Tapi ingat, bukan hanya emosional, kadar intelektual banyak orang. Ini luar biasa ini anak ini. Artinya begini, anak ini kan anak yang masih jauh, umurnya masih jauh, Ya. pendidikannya apalagi si Fajar ini kan pendidikan, kasihan yang putus sekolahnya kan. Ya. Tapi dia mampu mengguncangkan emosional ya, emosional sehingga- dan kadar intelektual orang. Iya. Ya. Dasar pembicaraan Abah Warkop begini. Coba Anda lihat, Wahab. Kenapa emosional orang dipermainkan oleh kehadiran kedua sosok ini? Ya. Lihat. Ketika Fajar muncul, si Deddy Corbuzier ya, buat komentar dengan konten yang lain. ya, Katakanlah topiknya lain. Tapi sudahlah, itu yang kita akan bahas. Ya. Kemudian si Eko Patriot. Kan? Ada kegoncangan. Ya, goncang. Kemudian kenapa Abah Warkop bilang kadar intelektual? Ya. Yang paling terbaru yang kita diskusikan soal dongo ini. bukan soal Dasat Latif. Dasat Latif. Ingat, Dasat Latif itu siapa? Tokoh Selain nasional, Ustadz, iya kan? beliau adalah akademisi ya? Ya, Akademisi tokoh nasional. Dengan berbagai gelar yang Ya, beliau sandang kan? Ya. Nah, jadi itu yang Abah Warkop katakan, ini luar biasa. Ya. Tabarakallah Ya. sama kedua anak ini ya.
bahwa kehadiran Fajar Satboy dan Lord Adis menggoncangkan emosional orang. Semua berkomentar dari semua kalangan. Ya. Mau baik Politisi, dia politisi, dia akademisi, dia seniman, dia apa, orang-orang besar melakukan komentar. Dan ada komentar yang wajar, ada komentar lepas kontrol, los. Ya, los. Mengapa Abah Warkop bilang los? Karena terkadang bahasa menunjukkan bangsa. Iya. Intelektual itu kan bahasa menunjukkan bangsa. Oleh sebab ini bagi Abah Warkop, hikmah yang didapat oleh Fajar Satboy maupun Lord Aris ini luar biasa. Luar biasa ya. Sehingga Abah Wahab, kita coba ini bahwa inilah bagian dari dinamika. Dan sekali lagi sebagai kita banyak mengambil pelajaran apa yang disampaikan oleh Dasat Latif. Ada kata-kata apa hadis atau apa itu? Artinya seperti hadis Nabi kan. Ya, wallahu alam. Ana tidak tahu niatnya Ustadz Dasat ini seperti apa. Ya. Tapi ada hadis Nabi yang menerangkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayaqulu khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, akhirat, fayaqul khairan aw liyasmut, berkata-katalah yang baik. Atau dia diam. Lebih bagus diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik. Wallahu alam, Ustadz Dasat Latif ada niatnya untuk mencari AdSense atau apa itu saya tidak tahu. Ya, itu dari mengomentari Fajar. Tapi ini kan sudah menyeret-nyeret orang Gorontalo di dalam. Ya, oke. Jadi itulah yang hikmah yang kita tangkap. Abah Warkop tangkap ini hikmahnya ini luar biasa. Ini. Kemudian melalui dari platform TikTok saya, ini kan muncul orang bilang, dari mana presiden dari Gorontalo? Itu kan jadi pertanyaan mereka. Ya, oke. Oh, kalau B.J. Habibie dari Parepare. B.J. Habibie dari Parepare. Bukan itu yang kita persoalkan. Tidak masalah itulah. Tidak masalah orang mengatakan dia lahir di Parepare. Tapi asal bangsanya itu dari mana? Ya, jadi sukunya dari mana? Abah Warkop merespon untuk meluruskan kebenaran, katakanlah sejarah dalam tanda kutip, bahwa memang sekali lagi Profesor Baharudin Yusuf Habibie secara nazab bapaknya adalah orang Gorontalo, bahwa Habibie itu adalah marga yang besar di Gorontalo, iya, yang besar. Dan ibunya kalau tidak salah Jawa ya. Jawa. Ini bukan persoalan bagi kita bangsa Indonesia. Dimanapun saja teman-teman saya orang Gorontalo, ada yang lahir di Papua, ada yang saya saja pribadi. Ini mah banyak ini. Saya saja pribadi bapak mama orang Gorontalo. Tapi lahir di Manado. Tapi saya dilahirkan besar di Manado. Di Manado. Itu bukan jadi persoalan. Di mana tempat kita berpijak, langit kita junjung. Kita junjung. Iya kan? Jadi ini hanya untuk menjelaskan kepada warganet bahwa benar apa yang disampaikan oleh Wahab Kuna itu adalah memang benar. Tapi sebenarnya ada latar belakang. Ini hanya reaksi dari aksi yang diberikan oleh Ustadz Dasat Latif dalam merespon kata dongo itu. Merespon kehadiran Fajar Satboy dan Lord Haris. Tapi bagi Abah Warkop ini adalah pembelajaran. Bayangkan seorang Fajar bisa mengutak-atik kadar intelektual. Stabilitas nasional. Ya, ini sudah masuk di nasional ini. Artinya dalam nasional, saya bukan masuk pada stabilitas nasional, tidak. Pada kadar intelektual orang. Ada orang yang menanggapi secara normatif, ada yang senyum. Berarti memang unik. Ya, jadi unik. Unik sekali. Dan ini mungkin bagi Abah Warkop dalam perspektif marketing. Ini luar biasa. Mampu dijual. Iya. Ingat, kemarin juga Abah Warkop lihat si Denny Siregar. Cokro TV. Iya, Cokro. Tapi itu tanggapan Denny itu bagus. Dan saya lihat luar biasa. Denny saja memberikan tanggapan yang normatif. Artinya begini, dia memang rasa aneh hal-hal yang begini. Tapi dia mengingatkan, jangan ini hanya sebuah tren yang tiba-tiba namanya tren booming hilang. Kasihan kan? Banyak contoh-contoh yang terjadi. Contoh yang dia sebutkan kan. Artinya saya melihat luar biasa. Dia ini kok normatif berpikir seperti padahal ini orang sangat kritis. Terkadang lost lah. Kan? Tapi ini itu yang saya bilang mengutak-atik kadar intelektual. Bahkan lagi ada sambungan lagi dari Ustadz Dasat Latif, kenapa tidak disorot itu orang yang berprestasi di bidang
umpama matematika, orang yang sekolahnya orang tuanya sudah tidak ada, dia sekolah berjuang untuk ini. Ya maunya Ustadz begitu. Iya maunya Ustadz, tapi maunya netizen lain. Ya jadi begini, kalau Abah Warkop lihat, memang ada benarnya juga di ujung kalimat itu, tapi sayang Pak Ustadz membuat suatu gramatikal bahasa mengkait-kaitkan sesuatu yang terkadang di luar dari ya perasaan lah. Jadi begini, memang kita wajib mendukung itu. Iya. Saya kemarin buka videonya Nono. Iya, kami salut. Iya, oke. Dan bahkan komentarnya bahkan mendekati jutaan. Iya, bagus. Ya Pak, di like, di apa. Tapi yang namanya Indonesia ini kan ada istilahnya itu suka mengkomentari perihal yang lagi viral. Iya. Persoalannya begini. Ini mudah-mudahan ini sebuah edukasi kepada kita semua bahwa televisi maupun media sosial ada 3 hal yang akan kita dapat. Pertama, kita akan memperoleh informasi. Kemudian kita akan memperoleh edukasi dan terakhir adalah hiburan. Tontonan kan? Ya. Jadi Fajar masuk di situ. Nah, Fajar masuk pada wilayah hiburan. Dan ingat, cara menghibur Fajar itu saya tidak menganalogikan apa yang di ceramah-ceramahnya Pak Ustadz Latif. Iya. Ingat, saya juga pribadi sangat senang mendengar ceramah Ustadz Latif. Saya ketawa, saya senyum. Artinya ada hiburan. Ya. Ada hiburan. Tidak monoton. Dan itu semua merupakan metode dia, passion dia untuk bagaimana berceramah. Ya. Sekarang pertanyaannya apa beda dengan Fajar Setboy yang memberikan hiburan? Yang memberikan hiburan Kan? Nah, saya jujur saja, kalau saya senang dengar ceramah di ustadz-ustadz kita yang besar, seperti Adi Hidayat, Ustadz Buya Sakur atau siapa, Razi atau Ustadz Somad. Kalau saya ingin mencari pendalaman materi agama, banyak ya. Saya buka videonya Razi atau Ustadz Abu Somad atau Adi Hidayat untuk mendapatkan sesuatu. Ya, tapi kalau coba saya mau dengar dulu Ustadz Dasar Latif. Ya lucu-lucu. Yang agak lucu juga. Iya, ini kan pilihan saja. Ya, pilihan masing-masing. Passion masing-masing. Metode. Kalau ilmu komunikasi seperti itu kan. Demikian juga Fajar. Katakanlah dia berakting. Apa salah kalau dia berakting? Baru Ustadz Dasat menyayangkan kepada orang Gorontalo. Kita tidak menyayangkan itu. Yang dimaksudkan ini, itu tugasnya KPI yang memfilter setiap penayangan. Ya kan? Ini Fajar atau apa orang Gorontalo digunakan untuk lucu-lucukan di media nasional. Itu bukan urusan orang Gorontalo. Itu memangnya lucu itu barang haram enggak kan? Iya kan? Bukan barang yang tabu. Kan. Ingat, ada hal yang Abah Warkop lihat sama Fajar. Abah Warkop beda semua. Bahwa video beliau itu tidak menyebar kebencian, tidak menyebarkan rasis atau apa semua. Yang ada itu justru orang terhibur. Dan ada yang saya tangkap, anak seumur dia, intelektual linguistik, cara dia menyusun kata per kata, sampai orang terkadang ketawa, tidak mudah loh, tidak gampang. Sekarang bahkan ada stand up Indonesia mengatakan bahwa sama dengan Raditya Dika. Itu stand up Indonesia mengatakan bahwa Fajar itu tanpa ada teori, dia alamiah dan dia termasuk dalam stand up komedi Indo Gorontalo. Luar biasa. Iya. Ini kan pengakuan yang memang kita bangsa Indonesia. Iya, Raditya Dika mengatakan seperti itu. Sama wallahu alam ya. Bang ini Wahab, saya itu Nono muncul. Saya takjub. Luar biasa masyarakat Nusa Tenggara Timur ini. Luar biasa, ternyata ada talenta-talenta yang memiliki IQ yang luar biasa. Ada kebanggaan. Anak ini dari Nusa Tenggara Timur, tapi saya orang Gorontalo ini bangga banget. Iya kan, bangga banget. Artinya kita harus pintar-pintar lah melihat sesuatu. Iya kan, ya. Oke lah. Banget ini sekali ya? Ya sekali. Kalau bahasa Gorontalo apa? Otututi. Iya. Jadi begini Bang. Bangga otutu. Nah, jadi saya kembali Abah Warkop kembali kepada mungkin ini akhir pembicaraan kita. Pernyataan Wahab di TikToknya Wahab ini. Apa nama? AWK 91. AWK 91 bisa netizen lihat. Di chat di situ.
Beliau dengan begitu bersemangat menyatakan sedongo-dongonya orang Gorontalo Pernah jadi pernah presiden jadi presiden. Itu Republik Indonesia. ya ternyata ada asbab, ada sebab akibat. Ya. Ada. Baru kalau dengan catatan sejarah memang seperti itu juga. Memang seperti itu, hanya kita diskusi ini kita meluruskan. Meluruskan. Memang asbabnya begitu, dari jalur ayahnya begitu. Memang. Ibunya mungkin Jawa ya. Ya, Jawa. Tapi itu bukan persoalan. Bukan. Dia adalah Presiden Republik Indonesia. Presiden dari Indonesia. Sabang sampai Merauke. Oke. Oke, siap. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan di malam Yang ini. cerah Dan ini. terima kasih Bang sudah datang ke kediaman Abah Warkop. Oh iya. Semoga sukses selalu, karena Abah Warkop harapkan pemikiran-pemikiran anak muda seperti ini Ya. dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni, Ya. kita harus terus kembangkan. Gorontalo ini, Indonesia ini harus melahirkan talenta generasi-generasi yang berpikir bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang Ya. besar. Kayak seperti ungkapan dalam sebuah kata-kata orang Arab. Asyababul yaum umara'ul ghadi. Artinya apa? Pemuda hari ini, pemimpin hari Pemimpin hari- esok. oh. Ya. Terima kasih Bang Wahab. Ya, siap. Sukses selalu. Amin. Sekali lagi, Amin ya Allah. kita adalah bangsa Indonesia. Ya, siap. Seandainya terjadi semacam kerikil seperti itu hanya dinamika Dinamika. sebagai bangsa yang sangat besar. Ya. Dan kita berada pada ruang. Saya teringat yang terakhir, saya teringat kata-kata Gerung. Oh, Rocky Gerung. Kita harus berkelahi pikiran, Ya, intelektual. intelektual. Itu harus dipertajam. Ide, gagasan. Karena memang kalau kita buka buku sejarah, pada pendiri bangsa ini Iya. tidak hari tanpa bakalahi. Tapi ini Artinya bakalahi itu berkelahi. Tapi yang berkelahi itu apa? Bukan emosional, bukan fisik, tapi konsep. atau dendam, tapi ini Ya, intelektual. kita tajamkan intelektual kita, Ya. tapi dengan hati yang Tenang. bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Ya. Oke, Siap. terima kasih Dari Gorontalo. dari Gorontalo untuk Indonesia. Demikian, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.